فعلت فعلنا فعلت فعلتم فعلتم فعلت فعلتم فعلتن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Huzaimah, ismahu lana, ismahu li an uqaddim lakum bahtan an tabniyatul af'al. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang bina-bina pada fi'il. Kita langsung saja pembahasan tentang bina-bina pada fi'il. Jadi fi'il itu memiliki 7 bina. Apa itu? Mari kita nadhamkan bersama. Sahihun, mudha'afun, mithalun wa ajwafun, naqisun wa lafifun, mahmuzun wa bina'un. Sekali lagi. Sahihun, mudha'afun, mithalun wa ajwafun, naqisun wa lafifun, mahmuzun wa bina'un. Jadi penjelasan untuk bina-bina tersebut kita langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu apa itu? Yang pertama adalah as-sahih as-salim. Ma huwa as-sahih as-salim? Wa ma salimat hurufuhu al-asriyah minal hamzi wa tad'ifi wa huruful 'illati nahwu nasara wa dhahaba wa karuma. Jadi pembahasan pertama dari bina-bina pada fi'il adalah as-sahih as-salim atau bina as-sahih. Apa itu bina as-sahih? Adalah bina yang huruf-huruf fi'il aslinya itu selamat dari hamzah, selamat dari tad'if, dan selamat dari huruf illah. Apa itu hamzah? Ya seperti kita ketahui hamzah. Kemudian tad'if, apa itu tad'if? Tad'if itu atau tasydid. Wa huruful illah, tad'if atau huruf yang sama. Wa hurufil illah, huruf illah itu ada 3. Huruf ayu, alif, ya, dan wahu. Nahwu nasara wa dhahaba wa karuma. Nasara, kata nasara ini tidak ada kata hamzah, tidak ada huruf hamzah, tidak ada tad'if, dan tidak ada huruf illah. Maka kata nasara itu masuk pada bina as-sahih atau as-sahih as-salim. Dhahaba juga begitu. Wa karuma, kata karuma juga sama dengan kata nasara, dhahaba, karuma, yaitu bina as-sahih salim. Bina yang selamat dari hamzah, selamat dari tad'if, dan selamat dari huruf illah. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu pembahasan al-mudha'af. Ma huwa al-mudha'af? Al-mudha'af naw'ani. Al-mudha'af as-sulasi wal mudha'af ar-ruba'i. Nahwu madda, farra, wa qalqalah, wa falfalah. Jadi bina mudha'af itu dibagi menjadi 2, naw'ani. Al-mudha'af as-sulasi wal mudha'af ar-ruba'i. Yang pertama mudha'af sulasi, yang kedua mudha'af ruba'i. Contoh dari bina mudha'af yaitu madda, farra, qalqalah, falfalah. Adapun pembagian mudha'af yaitu yang pertama. Yang pertama adalah al-mudha'af as-sulasi. Ma huwa al-mudha'af as-sulasi? Al-mudha'af as-sulasi idza kanat 'ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Mislu madda. Jadi mudha'af sulasi adalah ketika ain dan lam fi'ilnya pada isim tersebut, ain dan lam fi'ilnya pada fi'il, ain dan lam fi'il, ainnya dan lam fi'ilnya itu merupakan satu jenis. Jadi ain dan lam pada fi'il, pada kata misal fa'al, atau di sini contohnya madda. Jadi kata madda asluhu maddada. Madda asluhu maddada ala wasni fa'ala wa ilaluhu uskinat dal al-ula li ajli syartil idhami fasara madda. Thumma udhimat ad-dal al-ula fi tsaniyati lil mujanasati fasara madda. Jadi kata madda asluhu maddada. Thumma uskinat ad-dal al-ula li ajli syartil idham fasara madda. Jadi dal yang pertama disukun sebagai syarat idham menjadi madda. Thumma udhimat dal al-ula fi tsaniyati lil mujanasati fasara madda. Jadi dal yang pertama dimasukkan atau digabungkan kepada dal yang kedua jadi madda. Jadi al-mudha'af as-sulasi yaitu ketika ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sama. Contohnya madda, farra.
dan lain sebagainya. Lanjut, al-mudha'af ar-ruba'i. Ma huwa al-mudha'af ar-ruba'i? Idza kanat fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wahidin wa kadzalika 'ainuhu wa lamuhu ats-tsaniyah min jinsin wahidin mithlu falfalah. Untuk mudha'af ar-ruba'i yaitu ketika fi'il ruba'i mujarrad itu fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya yang pertama sama. Kemudian ain fi'il dan lam fi'il yang kedua sama. Jadi kalau kita ringkas, kita lihat pada contoh ini kata falfalah, huruf yang pertama dan huruf yang ketiga itu sama. Huruf yang kedua dan huruf yang keempat itu sama. Secara ringkasnya seperti itu. Falfalah, qolqola, to'a. Itu contoh dari al-mudha'af ar-ruba'i. Nastamir ilal bina misal. Ma huwal misal? Huwa ma kanat fa'uhu min harfi al-illah. Min harfi illatin. Jadi bina misal adalah bina yang ketika fa fi'ilnya berubah huruf ilat. Contohnya lahu wa'ada wajuha yasara. Jadi fa fi'ilnya itu berubah huruf ilat. Jadi sudah dijelaskan bahwa huruf ilat itu ada 3. Alif, ya, dan waw. Di sini ada kata wa'ada, wawunya huruf ilat berarti dia itu masuk bina misal. Wajuha. Di sini juga ada huruf ilat wawu berarti dia itu huruf bina misal. Yasaro juga seperti itu sama. Ada ya di depan maka dia itu masuk bina misal. Nastamir ila al-misal al-wawi wal-misal al-ya'i. Jadi bina misal juga dibagi menjadi 2, al-misal al-wawi wal-misal al-ya'i. Ma huwal misal wawi? Al-misal al-wawi huwa ma kana fa'u fi'lihi wawan kamitsli wa'ada wajuha. Jadi bina misal wawi yaitu ketika fa fi'ilnya berubah huruf wawu. Jadi tadi kan bina misal itu bina yang fa fi'ilnya berubah huruf ilat. Jika huruf ilatnya berubah wawu, maka dia itu dinamakan al-misal al-wawi. Kemudian lanjut al-misal al-ya'i. Ma huwal misal ya'i? Maka nafa'u fi'alihi ya'an kamitsli yasara. Ketika fa fi'ilnya berubah huruf ya. Seperti kata yasara. Jadi huruf ilat kan tadi ada 3, al-alifu wal ya'u wal wawu. Jadi di sini ketika fa fi'ilnya huruf ilatnya itu berubah huruf ya, maka dia itu dinamakan al-misal al-ya'. Nastamir ilal bina al-ajwaf. Ma huwal bina ajwaf? Maka nas'ainuhu harfi illatin nahwu qala wa ba'a. Jadi bina ajwaf adalah ketika ain fi'ilnya berubah huruf ilat. Nahwu qala wa ba'a. Jadi kata qala di tengahnya ini ada huruf ilat, maka dia itu dinamakan bina ajwaf. Wa ba'a di tengahnya juga ada huruf ilat, maka dia itu dinamakan bina ajwaf. Tamir al-ajwaf ismain. Al-ajwaf al-wawi wal ajwaf al-ya'i. Ma huwa al-ajwaf al-wawi? Al-ajwaf al-wawi ma kanat ainu fi'lihi wawan. Jadi ajwaf wawi adalah ketika ain fi'ilnya pada bina ajwaf tersebut, pada fi'il tersebut itu berupa wawu. Adapun al-ajwaf al-ja'i maka ainu fi'lihi ya'an. Ketika ain fi'ilnya berubah huruf ya. Kita tahu dari mana contohnya, kita masuk kepada contoh. Kana asluhu kawana, kana fi'lun madin wa mudhari'uhu yakunu. Kata yakunu pada fi'il mudhari ini kita lihat ada huruf wawu pada ain fi'ilnya. Jadi alif di sini aslinya adalah wawu. Sehingga kana asluhu kawana. Kenapa bisa menjadi kana? Al-wawu wal ya lil ajwaf ubilat alifan li'annahuma taqa'ani ba'dal fathah. Ketika wawu atau ya baik ajwaf atau lainnya, ketika huruf sebelumnya berharokat fathah, maka alif atau ya tersebut harus diganti
maka wawu atau ya tersebut ketika huruf sebelumnya adalah huruf berharokat fathah harus diganti alif. Seperti kata kawana harus diganti menjadi kana, karena secara i'lalnya harus seperti itu. Juga ba'a yabi'u, kita lihat ba'a fi'alun madin wa mudhari'uhu yabi'u. Kata yabi'u yaitu ain fi'ilnya berupa huruf ya, maka ba'a asluhu bay'an. Jadi biasanya bina ajwaf itu bisa dilihat dari fi'alul mudhari' atau masdar. Seperti kata kana yakunu, berarti dia itu masuk ajwaf wawi. Ba'a yabi'u, berarti dia itu masuk pada ajwaf ya. Nastamir. An-naqis. Ma huwa an-naqis? Huwa ma'talat lamuhu kahhaza. Ketika lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Seperti kata ghaza. Lam fi'ilnya itu bisa di-i'lal atau berupa huruf ilat. Seperti kata ghaza. Kata ghaza di sini ada huruf ilat yaitu alif, maka dia itu dinamakan bina nakis. Jadi bina nakis terbagi menjadi dua, an-naqis al-wawi wan naqis al-ya'i. Ma huwa an-naqis al-wawi? Maka naslamu fi'lihi wawan. Ketika lam fi'ilnya berupa huruf wawu. Wan naqis al-ya'i maka naslamu fi'lihi ya'an. Ketika lam fi'ilnya berupa huruf ya, maka dia itu dinamakan bina an-naqis al-ya'i. Bina naqis wawi seperti contohnya ghaza. Ghaza yaghzu. Kata ghaza mudhari'uhu yaghzu. Lam fi'il pada kata yaghzu berupa huruf wawu. Jadi ghaza asluhu ghazawa. Ghaza asluhu ghazawa. Kemudian roma mudhari'uhu yarmi. Di sini mudhari'nya lam fi'ilnya berupa huruf ya, maka roma asluhu romaya. Kita lihat lagi seperti penjelasan sebelumnya, al-wawu wal ya umdilat alifan li'annahuma taqa'ani ba'dal fathah. Jadi kasus pada kata ghaza dan roma, wawu dan ya-nya yaitu harus diganti alif karena huruf sebelumnya yaitu huruf za dan huruf mim berharokat fathah, maka wawu atau ya pada kata ghazawa dan kata romaya harus diganti alif, jadi menjadi ghaza roma. Seperti itu. Nastamir. Al-lafif. Ma huwa al-lafif? Al-lafif makana harfai 'illatin lahu waqa syawa. Lafif yaitu ketika bina tersebut memiliki dua huruf ilat, harfai 'illah, memiliki dua huruf ilat. Seperti contohnya waqa syawa. Waqa ada dua huruf ilat, wawu dan setelah qaf juga ada huruf ilat. Syawa juga sama, ada dua huruf ilat. Oke, kita lanjut pada pembagian lafif. Al-lafif naw'ani. Al-lafif al-mafruq wal-lafif al-makrun. Ma huwa al-lafif al-mafruq? Al-lafif al-mafruq huwa ma'talat fa'uhu wa lamuhu. Ketika fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat, maka dia itu dikatakan lafif mafruq. Al-lafif al-makrun maka na'talat ainuhu wa lamuhu. Ketika ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat, maka dia itu dikatakan lafif makrun. Kita masuk pada contoh waqa yaqi. Kata wawu dan kata waqo, di sini ada dua huruf ilat yang terpisah. Jadi fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi kata al-lafif al-mafruq itu terpisah, huruf ilatnya terpisah, yaitu fa dan lam. Al-lafif al-makruh kita lihat contoh, ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat, jadi tersambung antara ain dan lam, yaitu berjejer antara
huruf ilat yang pertama dan huruf ilat yang kedua. Waqa asluhu waqaya. Kita masuk pada waqa dan syawa juga memiliki kasus yang sama. Al-wawu wal ya ubdilat alifan li'annahuma taqa'ani ba'dal fathah. Jadi waqa asluhu waqaya, syawa asluhu syawai. Seperti itu. Kita lanjut pada pembahasan bina terakhir, yaitu bina yang ketujuh, mahmus. Mahwal mahmus. Al-mahmus maka ahadu ahrufihi al-asliyah hamzatan nahu akhadha sa'ala qara'a. Jadi yang dinamakan mahmus adalah ketika salah satu dari huruf aslinya itu berupa hamzah. Contohnya akhadha, di sini ada fa fi'ilnya atau huruf awalnya berupa hamzah. Sa'ala yang tengah atau ain fi'ilnya berupa hamzah, dan qara'a lam fi'ilnya atau yang terakhir berupa hamzah, maka dia itu dikatakan bina mahmus. Lanjut pada pembagian mahmus. Al-mahmus salah satu aqsam. Pembagian mahmus itu ada 3 pembagian. Al-awwal al-mahmus mahmuzul fa, al-thani mahmuzul ain, wal-thalits mahmuzul lam. Ma huwa mahmuzul fa? Mahmuzul fa huwa makanat fa'u fi'lihi hamzatan nahu amala akhadha akala. Jadi yang dikatakan mahmus fa adalah ketika fa fi'ilnya berupa hamzah. Contohnya amala, akhadha, dan akala. Nastamir mahmuzul ain. Ma huwa mahmuzul ain? Makanat ainu fi'lihi hamzatan nahu sa'ala. Jadi ketika ain fi'ilnya berupa hamzah itu dinamakan mahmuzul ain. Jadi tengahnya atau ain fi'ilnya itu berupa hamzah, maka dia itu mahmuz ain. Nastamir ila mahmuzul lam. Ma huwa mahmuzul lam? Maka lamu fi'lihi hamzatan. Ketika lam fi'ilnya berupa hamzah nahwu qara'a. Kata qara'a ini lam fi'ilnya atau huruf terakhirnya berupa hamzah, maka dia itu dikatakan atau dinamakan mahmuzul lam atau mahmuz lam. Nastamir al-mulakhas. Kita telah belajar dari 7 bina tersebut. Mari kita nazamkan bersama. Sahihun mudha'afun mithalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa bina'un. Sekali lagi. Sahihun mudha'afun mithalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa bina'un. Jadi penjelasannya bagaimana? Yang pertama dari yang telah kita pelajari, yang pertama yaitu bina sahih. Bina sahih tanpa ada apapun, tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak ada tan'ain. Yang kedua mudha'af, tidak ada pengulangan huruf yang sama, baik mudha'af rubai maupun mudha'af sulasi. Kalau mudha'af sulasi tadi telah dijelaskan, ain fi'il dan lam fi'ilnya sama, contohnya madda. Adapun mudha'af rubai itu huruf pertama sama huruf ketiga sama, huruf kedua dan huruf keempat sama, seperti fal, fala, to'a, wal, qala. Kemudian lanjut pada bina mithal, huruf ilatnya di depan. Bina ajwaf, huruf ilatnya di tengah. Bina nakis, huruf ilatnya di belakang. Misal contohnya, bina misal contohnya wa'ada. Bina ajwaf contohnya kana, ba'a, sana, soma. Bina nakis contohnya ghaza. Lanjut bina lafif, ada 2 huruf ilat. Contohnya syawa, waqa. Kemudian bina yang terakhir adalah bina mahmus, yaitu ada hamzah baik di fa fi'il, ain fi'il maupun lam fi'il. Setelah kita belajar, kita lanjut kepada tadribat sebagai agar kita lebih paham pada penjelasan ini. Kita lanjut kepada at-tadrib al-awwal. Ikhtar al-abniyah al-munasibah min al-qa'imah. Al-awwal, lafz atau lafzu nasara. Mal bina
min lafzi nasara hal huwa mithal aw sahih aw naqis aw mahmus aw ajwaf aw lafif? Nasara hal huwa sahih aw mithal? Nah, dia huwa sahih. Jadi kata nasara sahih karena dia itu tidak ada huruf ilat, tidak ada tan'if, dan tidak ada hamzah. An-namrah ats-tsaniyah ruwiyah hal huwa misal aw sahih aw naqis aw mahmus aw ajwaf aw lafif? Hal huwa sahih? La. Hal huwa lafif? Na'am, lafif. Karena pada kata ruwiyah terdapat dua huruf ilat, wawu dan ya. Nastamir ila namrah ats-tsalitsah. Qara'ah. Qara'ah. Hal huwa mithal? Awil mahmus? Awil ajwaf? Qara'ah. Hal huwa mahmus? Na'am, huwa mahmus. Karena pada kata qara'a terdapat huruf hamzah, yaitu pada lam fi'il atau mahmuzul lam. Nastamir ila namrah ar-rabi'ah waza. Hal huwa sahih? La. Hal huwa naqis? Hal huwa naqis? Awil ajwaf? Awil lafif? Hal huwa naqis? Na'am, huwa naqis. Kenapa? Karena pada kata goza terdapat huruf ilat pada lam fi'ilnya. Nastamir ila namrah al-khamisah. Khafa. Khafa. Hal huwa mithal? Awil ajwaf? Nah, huwa ajwaf. Karena pada ain fi'ilnya atau tengahnya ain fi'il itu berupa huruf ilat, maka dia dikatakan bina ajwaf. Ila namrah al-akhirah yasara. Kita sudah tahu, tinggal satu jawaban, yasara, yaitu masuk pada bina misal. Kenapa bina misal? Karena kata yasara huruf ilatnya berada di fa fi'il, yaitu misal ya'i, karena huruf ilat pada fa fi'ilnya berupa huruf ya. Nastamir ila tadrib ats-tsani. Ikhtar al-af'al al-munasibah min al-qa'imah. Awalan, sahih. Mana yang termasuk bina sahih? Kata shoma, aw wa'ada, aw sa'ala, aw madda, aw roja'a, aw radiya. Sahih. Tadi kita sudah belajar kata sahih, yaitu apa tadi? Bina yang tidak ada huruf ilat, tidak ada tan'if, dan tidak ada hamzah. Berarti na'am, roja'a. Roja'a itu masuk pada bina sahih. Kemudian misal. Mahwal misal? Apa itu misal? Jadi bina misal seperti yang kita ketahui, apa itu? Apakah dia itu contohnya wa'ada? Apa shoma? Atau sa'ala? Na'am, wa'ada. Jadi huruf ilatnya berada di fa fi'il atau di awal. Kemudian mudha'af. Mana fi'il yang termasuk bina mudha'af? Apa itu mudha'af? Apakah roja'ah? Apakah rodiyah? Apakah maddah? Na'am, maddah. Jadi mudha'af ada huruf yang sama. Di sini maddah. Jadi fa fi'il, afan, ain fi'il, dan lam fi'ilnya sama. Itu maddah, asluhu maddada. Kemudian nomor 4, mahmuz. Mana yang termasuk bina mahmuz? Apa itu mahmuz?
Naam, yang termasuk bina mahmuz adalah sa'ala. Kenapa? Karena kata sa'ala ada hamzahnya di tengah, yaitu ain fiilnya berupa huruf hamzah. Maka dia itu dikatakan apa tadi? Yang telah kita jelaskan, sa'ala, mahmuzul ain. Kemudian bina nomor 5, bina naqis. Mana yang termasuk contoh bina naqis? Naam, radiya. Tadi sudah dijelaskan bahwa bina naqis itu bina yang huruf akhirnya atau lam fiilnya berubah huruf ilat. Maka kata radiya termasuk bina naqis. Dan jawaban yang terakhir nomor 6, apakah yang termasuk bina ajwaf? Naam, sama. Bina ajwaf yaitu tadi sudah kita pelajari bersama, ain fiilnya berubah huruf ilat. Sama. Hadza minni, syukran ala husni ihtimamikum. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.